Di sepanjang pelajaran ini, kami telah menyebutkan bahwa pengakuan iman rasuli pada awalnya merupakan suatu rangkuman singkat dari kepercayaan-kepercayaan yang diakui oleh orang-orang Kristen mula-mula ketika mereka dibaptiskan. Dalam konteks tersebut, mudah untuk dibayangkan bahwa bagian yang paling emosional dari pengakuan mereka, bagi banyak orang, akan berupa butir-butir pengakuan iman yang menyatakan kepercayaan akan keselamatan pribadi mereka. Dan bukankah hal itu juga benar bagi kita? Kita mengasihi Allah kita yang agung, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita menghargai gereja yang didirikannya. Tetapi sukacita terbesar kita adalah kabar baik bahwa keselamatan adalah untuk kita. Kita bersukacita karena jaminan bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa Ia memiliki tujuan akhir yang sangat indah untuk kita, baik sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Ini adalah pelajaran ke-6 dalam seri kita pengakuan iman rasuli, dan kami telah memberinya judul Keselamatan. Dalam pelajaran ini kita akan melihat butir-butir iman dalam pengakuan iman rasuli yang menegaskan kepercayaan terhadap kabar baik tentang pengampunan dan hidup kekal. Dalam Alkitab, kata keselamatan digunakan dalam berbagai cara, sehingga mengindikasikan ada banyak faset bagi keselamatan kita dalam Kristus. Ketika orang-orang Kristen modern menggunakan kata keselamatan, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah diterimanya berkat-berkat yang Kristus beli dengan kematiannya yang mendamaikan, yang dimulai dengan dilahirbarukan dan diperdamaikan dengan Allah, dan yang terus berlanjut di sepanjang kehidupan dalam proses pengudusan dan memuncak dalam pemuliaan akhir kita di dalam langit dan bumi yang baru. Pengakuan iman rasuli membicarakan aspek keselamatan ini dengan kata-kata ini. Aku percaya kepada pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Ketiga gagasan ini, pengampunan, kebangkitan, dan hidup yang kekal, tidak mewakili semua deskripsi Alkitab tentang keselamatan kita. Tetapi ketiganya merupakan pernyataan-pernyataan utama dalam pengakuan iman rasuli yang mengakui kepercayaan akan aspek-aspek khusus dari apa yang Allah lakukan ketika Ia menyelamatkan setiap orang percaya. Pembahasan kita tentang keselamatan dalam pengakuan iman rasuli akan membahas setiap dimensi dari keselamatan kita ini. Pertama, kita akan berbicara tentang pengampunan dosa. Kedua, kita akan mempelajari doktrin kebangkitan tubuh. Dan ketiga, kita akan memikirkan natur dari hidup kekal. Mari kita mulai dengan topik yang sudah kita kenal, yaitu pengampunan dosa. Untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengakuan iman rasuli dengan pengampunan, kita akan membicarakan tiga isu yang saling berkaitan. Pertama, masalah dosa yang menjadikan pengampunan itu dibutuhkan. Kedua, anugerah ilahi yang menjadikan pengampunan itu mungkin terjadi. Dan ketiga, tanggung jawab pribadi kita. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menerima pengampunan. Pertama-tama kita akan melihat masalah dosa. Orang Kristen yang mempercayai Alkitab menyadari bahwa salah satu alasan utama Yesus mati adalah untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh dosa kita. Dosa memisahkan kita dari berkat-berkat Allah dan menempatkan kita di bawah kutuknya. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mengatasi sendiri masalah ini. Inilah yang kita maksudkan ketika berbicara tentang masalah dosa. Dosa menempatkan kita di bawah hukuman. Dan tanpa Kristus, kita tidak mempunyai jalan untuk menyelamatkan diri kita dari kehadiran dan konsekuensi dosa. Kita akan menyelidiki ajaran Alkitab mengenai masalah dosa dalam tiga bagian. Pertama, kita akan mengajukan definisi Alkitabiah tentang dosa. Kedua, kita akan membicarakan tentang asal-usul dosa dalam umat manusia. Dan ketiga, kita akan melihat konsekuensi-konsekuensi dosa. Mari kita mulai dengan definisi dosa. Alkitab berbicara tentang dosa dengan berbagai cara. Alkitab menggunakan kata-kata seperti pelanggaran hukum, pemberontakan, pelanggaran, penyesatan, kejahatan, gagal mencapai sasaran, dan berbagai kata lain untuk menjelaskan hal-hal yang berdosa. Dan setiap kata ini menambahkan sesuatu bagi pengertian kita tentang dosa. Tetapi ketika Alkitab berbicara tentang dosa secara abstrak, ketika Alkitab menawarkan definisinya sendiri tentang dosa, satu kata cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Pelanggaran hukum. Di dalam kosakata Alkitab, dosa secara paling fundamental merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum Allah, seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat. 1
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kita melihat penekanan yang sama terhadap dosa sebagai pelanggaran hukum dalam ayat-ayat seperti Roma pasal 7 ayat 9 sampai 25 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Konsep dasar tentang dosa ini juga tercermin dalam teologi dari banyak tradisi Kristen yang berbeda. Sebagai satu contoh saja, simaklah pertanyaan dan jawaban dari Katekismus Singkat Westminster nomor 14. Untuk menjawab pertanyaan, apa itu dosa? Katekismus itu menjawab, dosa adalah segala bentuk kelalaian untuk memenuhi atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Perhatikan bahwa jawaban ini menyebutkan dua macam pelanggaran umum terhadap hukum Allah. Kelalaian untuk memenuhi hukum dan pelanggaran terhadap hukum. Di satu sisi, kelalaian untuk memenuhi hukum adalah kegagalan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Ini seringkali disebut juga dosa kelalaian karena kita lalai atau mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Di sisi lain, pelanggaran hukum adalah melakukan apa yang dilarang oleh Alkitab. Jenis pelanggaran hukum ini sering disebut dosa perbuatan, karena kita secara aktif berbuat dosa dengan memikirkan, merasakan, atau melakukan apa yang dilarang oleh Alkitab. Ketika kita berbicara tentang hukum Allah sebagai standar yang mendefinisikan dosa, penting untuk menunjukkan bahwa hukum Allah bukanlah tanpa alasan atau acak. Sebaliknya, hukum Allah merupakan cerminan dari karakter Allah yang sempurna. Simaklah cara Paulus memaparkan tentang hukum tersebut dalam Roma pasal 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Seperti yang Paulus katakan di sini, perintah-perintah Allah selalu kudus, benar dan baik, sama seperti Allah sendiri. Perintah-perintah Allah selalu selaras dengan naturnya. Inilah sebabnya Alkitab mengajarkan bahwa jika kita mengasihi Allah, kita akan menaati perintah-perintahnya. Jika kita mengasihi Allah, kita juga akan mencintai hal-hal yang mencerminkan Allah, seperti hukumnya. Kita melihat hal ini dalam Ulangan pasal 5 ayat 10 dan pasal 6 ayat 5-6, dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, Yohanes pasal 14 ayat 15-24, dan juga dalam banyak ayat lainnya. Simaklah apa yang Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kasih kepada Allah diperlihatkan dalam ketaatan kepada hukumnya. Jadi, ketika kita melanggar hukumnya, kita bukan sedang bertindak atas dasar kasih kepada Allah. Dan karena itu, kita sedang berdosa. Di dalam Alkitab terdapat kaitan yang sangat erat antara mengasihi Allah dengan menaati Allah. Menurut saya, hal pertama yang harus kita perjelas adalah bahwa sekedar mengasihi Allah bukanlah penggenapan terhadap perintah untuk mengasihi Allah. Alkitab tidak pernah memaksudkannya sebagai suatu kewajiban yang membebani dan berorientasi pada tugas, ketika dikatakan, jika kamu mengasihi aku. Atau Kristus berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Tetapi jika ada kasih di dalamnya, jika ada pemberian diri yang sukarela ini, yang berakar akan kesukaan pada Allah, maka manifestasi yang paling natural dan sah akan ditemukan dalam ketaatan yang mendalam, penuh kerelaan dan kesiapan. Karena hal itu berakar di dalam keinginan untuk berkenan kepada Allah yang Anda kasihi, dan yang menjadi sumber sukacita Anda. Hal ini berakar pada kepercayaan bahwa jalan Allah ini dapat diandalkan dan ditujukan untuk kebaikan Anda, seperti halnya karakternya sendiri. Ketika kita gagal untuk bertindak atas dasar kasih kepada Allah, kita berdosa dengan memberontak terhadap Dia, dengan melanggar hukumnya, dengan melakukan kejahatan, dengan gagal mencapai sasaran, dengan melawan karakternya yang kudus, benar, dan baik. Tetapi ketika kasih kita kepada Allah memotivasi kita, kita menempatkan kepentingan dan tuntutannya di atas kepentingan dan tuntutan kita. Dan sebagai hasilnya, kita bisa menghindari banyak dosa dan konsekuensi-konsekuensinya yang mengerikan di dalam hidup kita. Dengan mengingat definisi tentang dosa sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah ini, mari kita beralih kepada asal-usul dosa dalam kehidupan manusia. Kebanyakan dari kita tidak asing lagi dengan peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3, ketika orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, memberontak terhadap Allah dengan memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sudut pandang Alkitab, tindakan ini bukanlah suatu peristiwa yang tersendiri.
Tindakan ini menyebabkan seluruh umat manusia bersalah karena dosa dan dicemari oleh dosa. Para teolog umumnya menyebut peristiwa ini sebagai kejatuhan umat manusia ke dalam dosa atau kejatuhan saja. Kejadian pasal 1 ayat 26-31 memberitahu kita bahwa ketika Allah menciptakan umat manusia, keadaan kita sangat baik. Dalam hal ini kata baik berarti keadaan kita persis seperti yang diinginkan Allah. Orang tua pertama kita adalah gambar Allah yang murni secara moral, yang benar-benar tepat untuk melayani Dia dengan memenuhi serta berkuasa atas dunia yang telah Allah ciptakan. Seperti yang Paulus tunjukkan dalam Roma pasal 5 ayat 12, dosa belum ada di antara umat manusia sebelum kejatuhan. Kita tidak pernah berbuat dosa, kita tidak memiliki kecenderungan terhadap dosa, kita tidak dicemari oleh dosa, dan kita tidak didiami oleh dosa. Tetapi bahkan dalam keadaan yang tidak berdosa ini, kita tetap memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berdosa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, Ia mewahyukan banyak hal kepada mereka. Tetapi satu perintah dengan cepat menjadi sorotan utama sebagai suatu ujian bagi kesediaan mereka untuk melayani Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, kita membaca bahwa Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk makan dari pohon apa saja di dalam taman itu, kecuali dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan kemungkinan untuk melanggar hukum ini menyediakan kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk berdosa. Tragisnya, seperti yang kita ketahui dari Kejadian pasal 3 ayat 1-6, ular mengelabui Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Lalu Hawa memberikan sebagian dari buah itu kepada Adam, dan Adam memakannya juga. Adam dan Hawa melanggar hukum Allah yang benar, dan dengan sengaja memilih untuk berdosa. Wahyu pasal 12 ayat 9 menunjukkan bahwa ular itu sesungguhnya adalah iblis. Dan 1 Timotius pasal 2 ayat 14 menunjukkan bahwa Hawa ditipu. Tetapi godaan iblis maupun kebodohan Hawa tidak dapat dipakai sebagai pembenaran untuk dosa orang tua pertama kita. Keduanya berdosa karena telah memilih yang jahat dan bukan yang baik. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita sekali lagi melihat bahwa dosa pada dasarnya merupakan soal melanggar hukum Allah, kehendaknya yang diwahyukan. Setiap kali kita berpikir, berbicara atau bertindak dengan cara-cara yang berbeda dengan hukum Allah yang diwahyukan, kita sedang memilih yang jahat dan bukan yang baik. Dan bahkan jika kita tertipu atau dikelabui untuk berdosa, Allah tetap menuntut kita untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Itu sebabnya sangat berguna jika kita menyimpan perkataan Allah di dalam hati kita. Bukan hanya supaya kita mengenalnya, tetapi juga supaya kita mencintainya. Ketika kita mengenal hukum Allah, hal itu membantu kita untuk mengenali dosa sehingga kita tidak tertipu. Dan ketika kita mencintai hukum Allah, lebih mudah bagi kita untuk memilih dan menaati Dia. Setelah mempelajari definisi dan asal-usul dosa, kita siap untuk melihat konsekuensi-konsekuensi dosa. Alkitab menunjukkan bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menghakimi dan mengutuk seluruh umat manusia. Kutuk ini mempengaruhi setiap aspek keberadaan mereka. Kutuk ini langsung mengakibatkan kematian rohani, yang dibicarakan di sepanjang Alkitab seperti dalam Yohanes pasal 5 ayat 24-25, Efesus pasal 2 ayat 1-5, dan dalam Kolose pasal 2 ayat 13-14. Kutuk ini juga menyebabkan pencemaran dalam keberadaan kita, baik di dalam tubuh maupun jiwa. Seperti yang kita lihat dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, dan Roma pasal 7 ayat 18 sampai pasal 8 ayat 11. Dan kutuk ini juga pada akhirnya membawa kepada kematian tubuh, seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 dan Roma pasal 5 ayat 12. Akhirnya, dosa menyebabkan penderitaan kekal umat manusia di bawah penghakiman Allah di neraka. Seperti yang kita pelajari dari ayat-ayat seperti Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Sang pendeta terkenal Charles Spurgeon yang hidup pada tahun 1834 sampai 1892 membahas tentang kutuk Allah terhadap Adam dan Hawa dalam khotbahnya The Curse Removed. Dengarlah apa yang dikatakannya berikut. Apakah yang tercakup dalam kutuk itu? Kutuk itu mencakup kematian tubuh ini. Kutuk itu mencakup kematian rohani, kematian kehidupan batiniah yang dimiliki Adam. Kehidupan roh yang kini telah sirna dan hanya bisa dipulihkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan, kutuk tersebut mencakup kematian kekal itu. Semua yang bisa dikumpulkan di dalam kata neraka yang mengerikan dan menyeramkan itu. Yang lebih buruk lagi, konsekuensi-konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa juga menyebar kepada seluruh umat manusia.
kepada semua orang yang merupakan keturunan mereka secara natural. Kita melihat jangkauan universal dari dosa dalam nas-nas seperti 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46, Roma pasal 3 ayat 9-12, Galatia pasal 3 ayat 22, dan Efesus pasal 2 ayat 3. Simaklah bagaimana Paulus berbicara tentang dosa Adam dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 19 berikut. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Seperti yang kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, Adam adalah kepala perjanjian dari seluruh umat manusia. Dan Paulus mengajarkan bahwa karena hal ini, dosa Adam diperhitungkan kepada semua keturunannya. Dan akibatnya, kita secara natur adalah orang-orang berdosa. Kita datang ke dalam dunia dalam keadaan mati secara rohani, berada di bawah kesengsaraan dan penderitaan, dan menuju kepada kematian tubuh. Sulit untuk membesar-besarkan. Mustahil bagi kita bahkan untuk memahami konsekuensi penuh dari dosa. Tetapi dosa kita adalah sebuah pemberontakan terhadap pencipta kita. Dosa kita adalah suatu usaha untuk merampas kemuliaannya, pelanggaran terhadap hukumnya, kegagalan untuk memancarkan kemuliaannya. Dosa dalam semua aspeknya menjadikan kita musuh-musuh Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah karena Allah itu kudus. Allah tidak bisa melihat dosa. Sebagai konsekuensi dari kekudusannya, Ia harus mencurahkan murkanya terhadap dosa. Jadi ketika Anda melihat keberdosaan manusia, itulah semua yang perlu kita ketahui tentang masalah kita. Itu juga merupakan semua yang kita perlu ketahui tentang diri kita. Dosa adalah psikologi singkat, 4 huruf yang menolong kita memahami apa yang kita lihat di dalam cermin dan keberadaan diri kita yang kita kenali. Dosa juga mengingatkan kita bahwa tidak mungkin ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kita dari kesulitan ini. Hanya Allah yang bisa melakukannya, dan Ia melakukannya di dalam Kristus. Masalah dosa benar-benar serius. Seluruh umat manusia benar-benar terhilang dan berada di bawah penghakiman. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menebus diri kita. Kita selama-lamanya ditentukan untuk menderita di bawah penghakiman Allah. Tidak mungkin ada jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan kembali perkenannya atau untuk menebus dosa kita. Di luar pengampunan Allah yang penuh rahmat, mutlak tidak ada pengharapan keselamatan. Setelah melihat masalah dosa, kita harus mengalihkan pembahasan kita tentang pengampunan dosa kepada anugerah ilahi yang menjadikan pengampunan itu mungkin. Di dalam belas kasihannya, Allah tidak ingin membiarkan seluruh umat manusia tetap berada di bawah kutuk dosa. Ia tetap merencanakan agar umat manusia memenuhi dan berkuasa atas bumi dan mengubahnya menjadi kerajaannya yang layak bagi hadiratnya. Jadi Ia mengutus seorang penebus untuk menyelesaikan masalah dosa, dan penebus itu adalah anaknya, Yesus Kristus. Sebagai penebus, Yesus menyelamatkan kita dari kesalahan dan kecemaran kita. Ia memperdamaikan kita dengan dirinya, Ia memulihkan kemampuan kita untuk mengubah dunia ini menjadi kerajaannya di bumi. Rencana Allah tidak bergantung pada kemampuan kita yang hanyalah manusia untuk mengusahakan keselamatan kita sendiri. Rencana Allah bergantung pada anugerah Allah, perkenannya yang bukan merupakan hasil usaha kita, yang diberikan kepada kita melalui wakil istimewa kita, Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23-24 berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai karya anugerah ilahi, pengampunan melibatkan ketiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karya itu dimulai dengan Bapa. Salvation is Trinitarian at heart. Keselamatan pada intinya bersifat Trinitarian. Bapa yang merencanakan, Anak yang menggenapi, Roh yang menerapkan. Ketika kita berpikir tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi tersebut terlibat dalam perencanaan keselamatan kita. Ketiga pribadi tersebut sedang bertindak dalam anugerah dan dalam kasih dan dalam belas kasihan, sekaligus menegakkan murka dan keadilan serta penghakiman. Jadi ketika Bapa dilihat sebagai perencana, Ia tidak melakukannya tanpa melibatkan Anak dan Roh Kudus. Pengampunan dimulai dengan Bapa, karena Dialah yang merencanakannya. Perjanjian Baru secara eksplisit mengajarkan bahwa Bapa mengutus Anak ke dalam dunia dan menunjuknya sebagai penebus. Kita melihat hal ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 16-18,
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34-36, dan Ibrani pasal 3 ayat 1-2. Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa Bapa mengesahkan pemberian wewenang kepada Yesus sebagai penebus umatnya, dan berjanji untuk menerima pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai pembayaran untuk dosa. Kita membaca tentang peran-peran dari Bapa di dalam ayat-ayat seperti Yohanes pasal 10 ayat 14-18, Kolose pasal 1 ayat 18-20, dan Ibrani pasal 2 ayat 10. Bahkan, Roma pasal 3 ayat 25 mengatakan bahwa Bapalah yang memberikan Yesus sebagai korban. Simaklah apa yang Paulus tuliskan di sana berikut. Allah memberikan dia sebagai korban pendamaian. Bapa adalah arsitek agung dari penebusan. Dialah yang empunya rencana yang penuh rahmat dan keinginan yang penuh belas kasihan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberkati kita. Dan otoritasnya lah yang menjadikan keselamatan itu mungkin dan pasti. Gagasan bahwa di kayu salib, bahwa Yesus sedang berusaha untuk mengalihkan kemarahan Bapa surgawinya terhadap umatnya sedemikian rupa, sehingga Yesus itu penuh kasih sedangkan Bapa tidak, sesungguhnya merupakan suatu kesalahpahaman yang sangat serius tentang apa yang sedang terjadi di dalam karya pendamaian Yesus Kristus. Karya Yesus di kayu salib sesungguhnya merupakan ekspresi dari kasih Bapa kepada umatnya yang mendahului karya tersebut. Pikirkan betapa seringnya ditekankan di dalam Perjanjian Baru bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dan salib yang dipikunya sesungguhnya merupakan hasil dari kasih Bapa. Ayat yang mungkin pertama kali dihafalkan oleh sebagian besar dari kita dalam kehidupan Kristen kita, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16, menekankan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kasih siapakah yang ditekankan di dalam ayat itu? Saya sama sekali tidak bermaksud mengalihkan dari kasih Yesus, tetapi kasih Bapa surgawi di dalam memberikan sang anak itulah yang sedang ditekankan oleh ayat itu. Anugerah ilahi yang menggenapi keselamatan kita juga melibatkan anak yang adalah penebus kita. Untuk menggenapi janji Bapa, anak diutus ke dalam dunia untuk berinkarnasi sebagai Yesus, Mesias yang sudah lama dinantikan untuk tujuan menebus dosa manusia. Kita menemukan pengajaran ini dalam banyak ayat, seperti dalam Roma pasal 3 ayat 25-26, dan Ibrani pasal 2 ayat 14-17, dan pasal 10 ayat 5-10. Yesus mengadakan pendamaian bagi dosa dengan mati di kayu salib menggantikan orang berdosa. Ia menerima kutuk ilahi yang sepantasnya bagi kita karena dosa kita. Dan kebenarannya yang sempurna diperhitungkan bagi kita, sehingga kita tidak akan dianggap sebagai orang-orang berdosa, tetapi sebagai anak-anak Allah yang taat. Beberapa ayat yang memunculkan tema ini, diantaranya adalah Yohanes pasal 10 ayat 14-18, Galatia pasal 2 ayat 20, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dan Ibrani pasal 10 ayat 9-14. Seperti yang Paulus tuliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 berikut. Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dosa-dosa kita diampuni bukan karena Allah mengabaikannya, melainkan karena Ia telah menghukumnya di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya Alkitab mendorong kita untuk memiliki keyakinan teguh akan keselamatan kita. Selain bergantung pada karya-karya dari Bapa dan Anak ini, pengampunan juga merupakan hasil dari karunia ilahi dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal yang sesungguhnya menerapkan pengampunan dalam kehidupan kita. Bapa merencanakan, dan Anak mengadakan pendamaian. Tetapi dosa-dosa kita belum benar-benar diampuni sampai Roh Kudus melakukan pekerjaannya. Ketika kita pertama kali percaya, Roh memperdamaikan kita dengan Allah dengan mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan sampai pada saat itu. Ia juga memberikan kepada kita kehidupan rohani yang baru dengan melahirbarukan roh kita, seperti yang dibicarakan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5-8. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 berbicara tentang pengalaman ini sebagai pertobatan yang memimpin kepada hidup. Karena kelahiran baru dan iman akan selalu melibatkan duka cita dan pengakuan akan keberdosaan kita. Konsep ini diteguhkan dalam banyak ayat seperti misalnya 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Dan Roh terus menerapkan pengampunan kepada kita di sepanjang kehidupan kita. Dialah yang memelihara iman kita, yang memimpin kita kepada pertobatan setiap hari,
dan yang terus-menerus menerapkan pengampunan kepada kita. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat seperti Roma pasal 8 ayat 1-16 dan Galatia pasal 5 ayat 5. Sebagai satu contoh saja, dengarlah apa yang Paulus tuliskan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 berikut. Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan melalui karya pengudusan roh dan melalui kepercayaan kepada kebenaran. Di sini Paulus menulis bahwa orang-orang percaya diselamatkan karena pekerjaan roh yang membersihkan kita dari dosa dan ketidakbenaran, yaitu pekerjaan roh yang menerapkan pengampunan kepada kita. Dan roh terus menerapkan pengampunan kepada kita ketika kita terus mempercayai kebenaran. Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya mendemonstrasikan anugerah keselamatan kepada kita. Dan hal ini setidaknya memiliki 3 implikasi bagi hidup kita. Pertama, ketika kita berdosa dan menaikkan permohonan kepada Allah untuk pengampunan dan aspek-aspek keselamatan lainnya, kita benar ketika kita menaikkan permohonan kita kepada ketiga pribadi ilahi. Kedua, ketika kita menerima berkat-berkat ini, kita harus mengucap syukur kepada ketiga pribadi Allah. Dan ketiga, kita bisa sungguh-sungguh yakin akan keselamatan kita, karena kita tahu bahwa ketiga pribadi Tritunggal mengasihi kita dan berkarya untuk menjamin penebusan kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita, untuk menyelesaikan masalah dosa. Setelah membahas pengampunan atas dosa-dosa kita dari perspektif masalah dosa dan anugerah ilahi, kita siap untuk membicarakan tentang peran tanggung jawab pribadi dalam pengampunan. Scripture clearly teaches Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa semua orang. Sebagian orang diampuni, dan sebagian lagi tidak. Mengapa hal ini benar? Dari perspektif manusia, alasannya adalah karena proses pengampunan umumnya melibatkan elemen tanggung jawab pribadi. Secara umum, orang-orang yang melaksanakan tanggung jawab ini diampuni, tetapi mereka yang menghindari tanggung jawab ini tidak diampuni. Pembahasan kita tentang peran tanggung jawab pribadi akan terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, kita akan menyebutkan beberapa kondisi yang diuraikan oleh Alkitab sebagai persyaratan umum bagi pengampunan. Dan kedua, kita akan berbicara tentang sarana untuk menerima pengampunan. Mari kita mulai dengan kondisi-kondisi yang diasosiasikan Alkitab dengan pengampunan. Alkitab berbicara tentang 2 kondisi primer bagi pengampunan. Pertama, Alkitab berbicara tentang iman kepada Allah sebagai prasyarat bagi pengampunan. Dalam Alkitab, iman adalah suatu konsep multifaset. Tetapi di dalam konteks ini, ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah, kita berpikir tentang pengakuan akan kedaulatan ilahi Allah, ketundukan yang setia kepada Dia, dan kepercayaan bahwa Ia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita demi penebus kita, Yesus Kristus. Meskipun tampaknya janggal bagi telinga modern, Alkitab seringkali menyebut jenis iman ini sebagai takut akan Allah. Sebagai contoh, Mazmur pasal 103 ayat 8-13 menggambarkan natur bersyarat dari pengampunan itu sebagai berikut. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang menerima pengampunannya, yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan. Gagasan yang sama ditemukan di sepanjang Alkitab. Sebagai contoh, kita menemukannya dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat 18-19. Tuhan dikatakan mengampuni orang-orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Dia. Dalam Markus pasal 4 ayat 12, Yesus mengindikasikan bahwa hanya mereka yang melihat dan memahami Tuhan dapat berpaling kepada Dia untuk menerima pengampunan. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 17-18, pengampunan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang matanya telah dibukakan kepada kebenaran tentang kemuliaan dan kuasa Tuhan. Kondisi umum kedua bagi pengampunan yang ditemukan di dalam Alkitab adalah kehancuran atau brokenness. Kehancuran adalah duka cita yang tulus karena dosa,
penyesalan sejati karena telah melanggar hukum Allah. Kehancuran bukan sekedar duka cita karena ketahuan atau karena hukuman, tetapi persetujuan bahwa tuntutan-tuntutan Tuhan itu kurus, serta hati yang hancur karena telah gagal memuliakan Dia. In terms of contrition, we are meant, you and I, to... Dalam pengertian hati yang remuk, kita, Anda dan saya, seharusnya merasakan kesalahan dari dosa kita. Saya berpikir tentang Daud setelah ia berdosa dengan Batsheba. Ya, ia telah berdosa terhadap Batsheba, dan ia telah berdosa terhadap suami Batsheba. Ia telah berdosa terhadap gereja perjanjian lama. Tetapi yang terutama, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Dan Anda merasakan adanya hati yang remuk di dalam dirinya. Istilah modernnya menurut saya adalah kehancuran. Dan kita membutuhkan firman oleh Roh untuk menghancurkan kita di hadirat Allah. Sebagai contoh, dalam 2 Samuel pasal 11, Daud tidak menunjukkan penyesalan ketika ia berzina dengan Batsheba, dan kemudian merencanakan untuk membunuh suami Batsheba, Uria, dengan tujuan menyembunyikan kehamilan Batsheba. Ia hidup tanpa duka cita atas tindakan-tindakannya di sepanjang masa kehamilan Batsheba sampai setelah anaknya lahir. Pada waktu itulah, Nabi Nathan menegur Daud atas dosanya, seperti yang kita ketahui dari 2 Samuel pasal 12. Baru pada saat itu Daud mengakui kejahatannya dan merasakan penyesalan yang mendalam karenanya. Lalu dengan jiwa yang benar-benar remuk, ia menulis Mazmur 51, Mazmur pertobatannya yang agung, untuk mengungkapkan betapa dalamnya duka cita dan penyesalannya. Dengarlah apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur pasal 51, ayat 8 dan ayat 19. Berikut. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Daud menyadari bahwa untuk menerima pengampunan Allah ia perlu memiliki perspektif Allah tentang dosa. Ia perlu membenci apa yang telah ia lakukan dan benar-benar menyesalinya. Kita melihat penekanan yang sama tentang kehancuran ini dalam Mazmur pasal 32 ayat 1-2, di mana pengampunan diterima oleh mereka yang tidak memiliki tipu daya di dalam dirinya. Kita menemukannya dalam Yesaya pasal 55 ayat 7, di mana belas kasihan Allah diberikan kepada mereka yang meninggalkan dosa mereka. Dan kita mendengarnya dalam Yeremia pasal 5 ayat 3, di mana pengampunan tidak diberikan kepada mereka yang hatinya keras terhadap dosa mereka. I think we cultivate contrition, which is the heart of repentance. Menurut saya, kita menumbuhkan hati yang remuk, yang merupakan hati yang bertobat, dengan memfokuskan perhatian kita kepada kekudusan Allah. Kita bisa melakukannya dengan merenungkan apa yang Alkitab katakan dari Kejadian sampai Wahyu mengenai Allah yang tidak bisa bersekutu dengan orang-orang yang tidak taat, tetapi menghakimi ketidaktaatan, menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Itulah kekudusan Allah di dalam hakikat yang paling mendasar. Dan saat kita memikirkan tentang kekudusan Allah, mari kita selanjutnya menengok ke belakang kepada catatan peristiwa dari kehidupan kita sendiri, dan meninjau beberapa peristiwa saja ketika kita telah melanggar, tidak taat, menyeleweng, dengan mengabaikan apa yang telah Allah katakan, mengacaukan hidup kita dengan cara yang tidak memuliakan Dia. Kemudian pikirkan kembali. Kini, semua hukuman yang seharusnya saya terima untuk hal itu sesungguhnya telah dibebankan ke atas bahu Kristus dan telah ditanggung olehnya. Dan itu menunjukkan kepada saya betapa seriusnya dosa-dosa saya, sehingga dosa-dosa itu hanya bisa ditebus dengan kematian anak Allah yang berinkarnasi untuk saya. Dan saat saya menyadari betapa seriusnya dosa-dosa saya di dalam terang kekudusan Allah, dan apa yang dituntut untuk menyingkirkannya, maka kesadaran saya akan keseriusan dosa saya akan dijadikan lebih akut. Keremukan hati saya akan diperdalam. Dan dari situ akan timbul suatu usaha yang jujur untuk sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi, mempercayakan diri saya kepada Allah untuk kekudusan, untuk menyatakan kepadanya betapa saya menyesal, dan bahkan membenci dosa yang menjadikan penebusan itu diperlukan. Kondisi iman dan kehancuran merupakan kondisi yang penting bagi kehidupan setiap orang. Entah orang itu adalah orang percaya atau bukan. Bagi mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kondisi-kondisi ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk datang kepada Allah, agar dosa-dosa mereka diampuni, dan untuk memulai hidup baru di dalam Kristus. Sedang bagi kita yang sudah menjadi milik Tuhan, kondisi-kondisi itu mengingatkan
bahwa kita perlu terus-menerus hidup di dalam iman dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa yang masih terus kita lakukan, supaya kita bisa terus menerima pengampunan dan penyucian setiap hari. Kini setelah kita melihat bahwa kondisi untuk pengampunan umumnya mencakup tindakan Allah yang mengerjakan iman dan kehancuran di dalam hati kita, mari kita melihat sarana yang umum yang melaluinya kita bisa menerima pengampunan. Kadang-kadang orang Kristen gagal membedakan antara sarana anugerah dengan dasar anugerah. Akibatnya mereka secara keliru berpikir bahwa sarana anugerah bisa digunakan untuk mendapatkan anugerah sebagai upah, atau bahkan untuk memaksa Allah untuk beranugerah kepada kita. Jadi, penting untuk membedakan dengan jelas antara sarana dengan dasar. Untuk membantu kita melihat perbedaan ini, bayangkan bahwa seseorang membutuhkan terapi fisik untuk pulih dari cederanya. Terapi itu mahal dan dibiayai oleh seorang donor. Kita dapat mengatakan bahwa sarana yang membuat orang tersebut bisa dipulihkan sepenuhnya adalah terapi. Tetapi dasar finansial bagi penyembuhan ini tentunya adalah donasi yang diberikan. Kita dapat merangkumkan perbedaan-perbedaan ini dengan mengatakan bahwa dasar adalah landasan atau kelayakan yang mendasari sebuah tindakan atau konsekuensi. Sedangkan sarana adalah alat atau mekanisme yang mewujudkan tindakan atau konsekuensi tersebut. Dalam hal menerima pengampunan dan anugerah Allah, dasarnya selalu adalah hasil usaha Kristus yang dihasilkannya dengan kehidupannya yang menyatakan ketaatan dan kematiannya yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita melihat hal ini dalam ayat-ayat seperti Matius pasal 26 ayat 28, Kolose pasal 1 ayat 13-14, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Pengampunan selalu diberikan sebagai upah, tetapi upah itu dihasilkan oleh Kristus, bukan oleh kita. Dan sarana fundamental yang mengaplikasikan semua anugerah bagi kehidupan kita adalah iman. Entah diungkapkan secara langsung kepada Allah atau melalui sarana anugerah, iman adalah alat utama yang melaluinya Allah mengaplikasikan anugerah dan berkat-berkat lainnya bagi kehidupan kita. Alkitab menyebutkan beberapa sarana yang umumnya dipakai oleh iman. Untuk tujuan kita dalam pelajaran ini, kita dapat merangkumkan sarana-sarana lainnya ini dalam dua kategori umum, dimulai dengan doa. Di seluruh Alkitab, doa ditampilkan sebagai sarana umum untuk memohonkan anugerah dan pengampunan kepada Allah. Sebagai contoh, Alkitab umumnya berbicara tentang doa pengakuan dan pertobatan sebagai ungkapan iman yang melaluinya Roh Kudus menerapkan pengampunan kepada kita. Efektivitas doa ini diajarkan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 29-40, Mazmur pasal 32 ayat 1-11, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 22, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, dan banyak ayat lainnya. Bagi mereka yang baru saja mengenal Tuhan, doa-doa pengakuan dan pertobatan yang setia menjadi sarana yang pertama-tama dipakai Roh Kudus untuk menerapkan pengampunan dan keselamatan bagi hidup mereka. Itulah sebabnya gereja menyebut pertobatan atau conversion sebagai pertobatan yang memimpin kepada hidup dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18. Dan bagi semua orang percaya, doa-doa pengakuan dan pertobatan terus menjadi sarana penting untuk menerima anugerah Allah dalam hidup kita. Seperti yang kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Allah, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kabar yang sangat indah dari Injil adalah bahwa Allah secara cuma-cuma mengampuni dosa-dosa kita berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Dan kita bisa menerima pengampunan ini hanya dengan memintanya dengan iman. Banyak orang berpikir bahwa jika Anda mengajarkan bahwa Allah akan mengampuni orang-orang berdosa hanya karena mereka datang kepadanya dan berkata, "Ampuni saya Bapa Surgawi," hal itu akan membuat anugerah Allah menjadi murah. Tetapi fakta yang sesungguhnya adalah, hal itu meninggikan anugerah Allah, bukan karena pertobatan kita menyelamatkan kita, atau menjadi dasar bagi Allah untuk mengampuni kita, tetapi karena Allah sendiri telah menyediakan dasar untuk pengampunan dan perdamaian kita di dalam kematian anak tunggalnya yang tidak terbatas nilainya dan tidak terhitung harganya. Fakta bahwa Yesus Kristus, anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal, datang ke dunia dan hidup selama 30 tahun dalam kehinaan dan keadaan sebagai hamba, dan kemudian menderita dan mati di kayu salib, memikul hutang dosa yang kekal di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Itu adalah harga yang kekal. Itu adalah biaya yang kekal, biaya yang amat sangat besar, biaya yang tidak terbatas untuk dosa-dosa kita.
Jadi, ini sama sekali bukanlah anugerah yang murah. Ini adalah anugerah termahal yang pernah didapatkan. Kita menerimanya sebagai pemberian cuma-cuma. Tetapi hanya karena Yesus memberikan segala-galanya untuk kita. Semua orang yang datang kepadanya dan hanya mengatakan, "Ampuni saya Tuhan," diampuni. Bukan karena permohonan mereka akan pengampunan itu begitu mulia, bukan karena pertobatan mereka begitu baik, tetapi karena Yesus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar kita bisa dipersatukan kembali dalam persekutuan dengan Bapa Surgawi kita. Kita harus berhenti sejenak untuk menyebutkan bahwa selain doa pengakuan dan pertobatan yang berfungsi sebagai sarana umum bagi pengampunan, doa syafaat kadang-kadang berfungsi sebagai sarana pengampunan yang luar biasa atau yang tidak biasa. Doa syafaat bisa didefinisikan sebagai pengantaraan atau permohonan atau doa untuk orang lain. Alkitab mencatat banyak contoh alkitabiah tentang orang-orang yang menaikkan doa-doa syafaat yang efektif. Kita melihatnya dalam Bilangan pasal 14 ayat 19-20, di mana Tuhan mengampuni dosa Israel sebagai jawaban doa syafaat Musa. Kita menemukannya dalam 2 Tawari pasal 30 ayat 18-20, di mana Tuhan mengampuni orang-orang yang tidak secara tepat mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah sebagai jawaban atas doa Hizkia. Kita melihatnya dalam Ayub pasal 1 ayat 5, di mana kita mempelajari bahwa Ayub secara teratur mempersembahkan korban sebagai doa syafaat yang efektif bagi anak-anaknya. Dan kita melihatnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-15, di mana Yakobus mengajarkan bahwa para penatua gereja bisa mendapatkan pengampunan bagi mereka yang telah berdosa. Allah tidak selalu menerapkan pengampunan untuk menjawab doa-doa syafaat dari orang percaya, tetapi ada banyak peristiwa di mana ia melakukannya. Dan di luar jenis doa syafaat manusia ini, Anak dan Roh Kudus juga bersyafaat bagi manusia. Syafaat yang Yesus naikkan disebutkan dalam ayat-ayat seperti Yesaya pasal 53 ayat 12, Roma pasal 8 ayat 34, dan Ibrani pasal 7 ayat 25. Dan syafaat Roh Kudus diajarkan dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Kategori umum kedua untuk sarana pengampunan adalah sakramen-sakramen, atau yang oleh banyak gereja Protestan modern disebut sebagai ketetapan-ketetapan, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ketika kita menggunakan istilah sakramen, kita perlu menjelaskan bahwa kita bukan sedang membicarakan pandangan tentang perjamuan kudus dan baptisan yang ditemukan dalam gereja Katolik Roma. Sebaliknya, kata sakramen telah secara historis digunakan oleh banyak denominasi Protestan untuk merujuk kepada perjamuan kudus dan baptisan. Upacara-upacara ini merupakan ketetapan-ketetapan yang khusus dan kudus yang disediakan Allah bagi gereja sebagai sarana-sarana untuk menyatakan iman kita dan menerima berkat-Nya. Tradisi Protestan berbeda dalam detail pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan ini, tetapi semuanya sepakat bahwa ketetapan-ketetapan itu bersifat khusus. Kadang-kadang orang Kristen merasa curiga ketika mereka mendengar orang lain berbicara tentang perjamuan kudus dan baptisan sebagai sarana-sarana pengampunan. Jadi, penting untuk ditekankan bahwa kita bukan sedang mengatakan bahwa ketetapan-ketetapan itu memiliki jasa pada dirinya yang menjadikannya efektif. Ketetapan-ketetapan itu bukanlah dasar pengampunan. Pada saat yang sama, Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita menyatakan iman kita melalui perjamuan kudus dan baptisan, Roh Kudus menggunakan ketetapan-ketetapan ini untuk menerapkan pengampunan bagi hidup kita. Baptisan dibicarakan sebagai sarana anugerah dalam ayat-ayat seperti Markus pasal 1 ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Roma pasal 6 ayat 1-7, dan Kolose pasal 2 ayat 12-14. Sebagai satu contoh saja, simaklah kata Ananias kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16 berikut. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dalam instruksi ini, Ananias menunjukkan bahwa dosa-dosa Paulus akan diampuni atau dibersihkan melalui baptisan. Tentu saja, baptisan bukanlah sarana yang diharuskan bagi pengampunan. Kita bisa diampuni dengan cara-cara lainnya juga. Sebagai contoh, pencuri yang menjadi percaya ketika disalibkan bersama Yesus tidak pernah dibaptis. Tetapi tetap saja, Lukas pasal 23 ayat 43 menunjukkan bahwa ia diampuni dan diselamatkan. Jadi, kita jangan sampai memiliki anggapan yang keliru
bahwa pengampunan dan keselamatan hanya tersedia bagi mereka yang telah dibaptis. Tetapi Alkitab menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa baptisan umumnya berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan pengampunan bagi hidup kita. Dan hal yang sama juga berlaku untuk perjamuan kudus. Paulus secara eksplisit mengajarkan bahwa mengambil bagian dalam perjamuan kudus merupakan sarana untuk menerima manfaat-manfaat dari kematian Kristus, seperti misalnya pengampunan. Simaklah tulisannya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 berikut. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan retoris. Semua orang yang membaca surat Paulus tahu bahwa jawaban-jawabannya adalah ya, tentu saja. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan iman, kita dipersatukan dengan Kristus. Pengampunan dosa merupakan berkat besar bagi keselamatan yang kita alami di sepanjang kehidupan Kristen kita. Entah kita adalah orang-orang yang baru bertobat, atau orang-orang yang selama hidupnya telah menjadi orang percaya, pengampunan merupakan aspek yang terus-menerus dalam perjalanan kita bersama Kristus. Dan pengampunan juga menghasilkan banyak berkat lainnya. John Wesley, seorang pendiri gereja Metodis yang hidup pada sekitar tahun 1703 sampai 1791, berbicara tentang pengampunan dalam khotbahnya Sermon Number 26 yang merupakan eksposisi dari khotbah di bukit. Simaklah perkataannya. Segera setelah kita menerima pengampunan dosa, kita juga menerima bagian di antara mereka yang dikuduskan melalui iman kepada Dia. Dosa telah kehilangan kuasanya. Dosa tidak berkuasa atas mereka yang berada di bawah anugerah, yaitu yang diperkenan Allah. Sebagaimana kini tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, maka mereka dibebaskan dari dosa sekaligus dari kesalahan. Kebenaran Taurat digenapi di dalam mereka, dan mereka tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saya percaya pengampunan dosa, dalam beberapa nuansa, merupakan realitas yang paling berharga yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Secara fundamental, arti dari diampuni dosanya adalah memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dengan pencipta kita. Ketika kita melihat dunia sekarang, kita melihat bahwa manusia merindukan makna, signifikansi, dan tujuan. Dan ada begitu banyak kekacauan di dalam kebudayaan kita. Apa artinya hidup ini? Untuk apa kita hidup? Mengapa saya ada di sini? Karena itulah manusia mencoba berbagai hal untuk menemukan makna dan signifikansi. Entah dengan mengejar pekerjaan, atau seksualitas, atau obat terlarang. Maksud saya, ada berbagai macam tempat dan jalan yang dikunjungi manusia untuk mencari kebahagiaan dan sukacita. Tetapi Injil memberitahu kita bahwa kebutuhan fundamental kita sebagai manusia adalah untuk memiliki hubungan yang benar dengan pencipta kita, dengan Dia yang menjadikan kita. Injil berkata bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, untuk menanggung murka Allah. Allah karena kasih-Nya mengutus anaknya supaya dosa-dosa kita bisa diampuni, supaya jika kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita bisa diampuni. Dan ketika kita mengalami hal itu, ketika kita berpaling kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan semacam itu, ada suatu perasaan damai yang luar biasa. Suatu perasaan berdamai dengan dunia, karena kita memang sungguh-sungguh berdamai dengan dunia. Kita tiba-tiba menyadari untuk tujuan inilah kita diciptakan. Kita diciptakan untuk berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kita menyadarinya pada saat itu.